yang kita alami itulah yang namanya bohong. Kan gitu. Ditanya, "Bang, kau udah mandi belum?" Padahal belum mandi, kita bilang udah mandi bang tadi. Nah, itu namanya menyangkal diri alias bohong. Makanya jangan lagi kalian framing-framing bahwasanya di Islam boleh berbohong dalam 3 hal. Nah, kalian 3 orang tadi setuju bahwasanya di Kristen tuh harus menyangkal diri alias harus bohong. Itulah. Jangan lagi kalian bak framing-framing ya. Boleh berbohong 3 hal. Kalau kami cuma dibolehkan 3 hal dan itu ada syaratnya, ada ketentuannya, ada kriterianya. Kalau kalian memang harus menyangkal diri alias apa? Bohong. Nah, itu. Saya mau arahkan ke sana tadi. Jadi jangan lagi framing-framing tukang di Islam boleh berbohong 3 hal. 3 hal doang nih di Islam, kalau kalian segala hal. Udah itu jawabannya dari kalian sendiri ya. Menyangkal diri itu. No. Nggak ada lagi framing-framing seperti itu ya teman-teman ya. Kalau nge-record nanti di-share lah. Nah, kita mah, kasihan kali lah di Islam cuma dibagiin 3 ya. Berbohong dalam 3 hal doang gitu. Taunya diambil mereka semua itu. Sisanya diambil mereka semua. Apa itu bohong 3 hal dalam Islam? Naik aja bang kalau mau diskusi mungkin. Tapi lapar lah saya nih ya. Saya izin turun dulu ya teman-teman. Bang Inspirasi, Bang Palopo, Kak Vera, monitor. Saya izin turun dulu ya semuanya ya. Thank you ya. Cukup dulu Roma, istirahat dulu. Nanti lama-lama lagi lah lanjutnya. Teman-teman makasih semuanya ya. Sehat-sehat selalu. Buat yang muslim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat pagi saudaraku semuanya. Ya, kami izin ini ada kegiatan nanti malam kami bisa naik lagi. Ya, sampai jumpa lagi saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Pak Jody? Bunda maaf baru Ya. monitor nih dari luar. Ini kami ada kegiatan. Jadi kami harus pamit dulu nanti malam kalau selesai pekerjaan kami, nanti kami bisa bergabung lagi di sini. Iya baik. Makasih Pak Jody baik. ya. Ya, sehat selalu saudaraku semuanya. Tentunya untuk keluarga di rumah juga sehat selalu. Sehat selalu juga. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum dan selamat pagi. Ya, waalaikum. Selamat pagi Pak Jody. Iya teman-teman, maaf ya tadi Bunda ke belakang tadi pikir masih ada siapa tadi, ada Maliki ya. Oh Maliki udah turun ya. Pasar loh Bunda sebentar tadi belanja. Bang Palopo kemana nih? Bang Palopo monitor. Waduh, ini hostnya tidur, Bang Palopo tidur. Mana nih kita nih? Ntar Bunda WA dulu ya. Iya istirahat dulu aja kalau nggak hostnya ini kasihan kan Komal ya daripada ini. Kalau Bunda mau udah istirahat terus tidur. Malam jam berapa tidur? Jam 3. Jam 3. Tidur bangun jam tadi subuh. Tadi rame kan sampai 1,2 penontonnya. Bunda monitor sih. Bang Palopo pun masih ini tadi. Mungkin baru tidur semua nih. Oh, dirungkapin aja deh. Kalau ini udah Bunda WA juga nggak ini. Atik, waalaikumsalam deh. Sehat alhamdulillah. Ayo mau makan pempek lagi nggak? Iya, ini hostnya yang ini apa, yang mesti rungkapin kalau Bunda nggak bisa. Jagain Komal doang nih, Bunda. Bentar ya, Bunda coba WA lagi. Bang, tadi berarti Itu kata kuncinya. Iya, begini, itu Bang. kuncinya. Bang. Itu juru selamat. Bang Sudah Julio, sangat Bang cukup. Edward. Kalau orang Kristen yang Woi, tidak Julio. mengakui Yesus sebagai juru selamat, Julio, dia dengar dulu tidak saya. akan masuk surga. Itu Julio, passwordnya. dengar dulu saya. Begini, saya ibaratkan saya dalam dunia kita yang sekarang. Kita mau menempuh sesuatu, kita berkelompok ini. Kita mau naik di atas gunung. Tujuan kita sama semua, mau naik di atas gunung. Tetapi pemikiran kita ini berbeda-beda semua. Bagaimana cara kita mau bersatu?
kita naik gunung itu jalannya berbeda-beda, tapi kita tujuannya sama, tembus juga di atas, sampai juga di atas. Karena mengakui juru selamat itu Yesus. Maka saya pernah katakan saya mengecas orang Islam tidak masuk surga, kan tidak, itu hanya kuasa itu milik Tuhan. Kita Iya, betul. Kuasa itu milik hanya Tuhan. mengikuti Milik jangan Allah Subhanahu wa Yesus taala. menjanjikan kepada kami bahwa saya adalah juru selamat itu, maka tanpa saya kami tidak akan sampai kepada Bapa itu. Itu loh. Nah itu loh Bang. Itulah Bagaimana putus-putus suaranya, Bang? mencapai puncak gunung tadi. Untuk mencapai puncak gunung tadi bisa dari kiri, bisa dari kanan. Wah, begini. Sebelum kita mencapai proses untuk naik ke gunung, kita pelajari dulu artinya konsep kita yang di bawah ini. Mencapai puncak tadi bisa dari kiri, bisa dari kanan. Kalau kita kalian. Jadi pertanyaannya begini Bang. Selamat nggak nyampai di atas gunung? Itu pertanyaannya, jangan belok kanan sini. Yang dia meyakini Yesus selamat, betul. pasti sampai ke Ini puncak. peta kita ini untuk naik atas gunung ini nih. Ini berbeda-beda ini, Bang. Iya, makanya ini Bang Harus lewat kiri, saya harus Bang Satria, boleh adik tanggapi? Coba begini. Coba kalau yang mau tanggapi satu-satu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang selamat sampai di atas gunung itu? Ayo. Nah, Siapa ikuti yang kami. akan selamat? Begini, kalau kalian ingin selamat, ikuti kami. Jangan, karena Yesus janjikan di sana, akulah jalannya. Kenapa harus? Oke, yang oke. selamat Kata mencapai Yesus, akulah puncaknya yang jalannya. meyakini Yesus juru selamat. Bagi Israel, domba-domba yang sesat dari kalangan Israel. Nah, kalian di kalangan apa? Sudah jelas, akulah jalan kebenaran hidup. Iya. Coba Yesus itu diutus untuk pada siapa? Kunci dulu, Silakan. Yesus jalankan kebenaran kan? Kunci dulu itu baru kita lanjut ke sana. Iya, jalankan kebenaran untuk siapa? Untuk siapa? Diakui. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Jalan lurus kepada Allah, kepada Bapa. Yesus jalan lurus. Kepada Yesus jalan lurus itu. untuk ya kepada Sang Sumber. Kemudian kepada siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Kita siapa? kok cuma tadi kita cuma ditanya terus bagaimana kita Iya, soalnya belum bertanya jelas. enggak? Makanya belum jelas, belum mendapatkan poinnya loh. sudah dari tadi kita ditanya kita boleh bertanya nggak? Iya, Gantian karena dong. kita belum mendapatkan poinnya loh. Udah jelas Yesus itu diutus Sudah untuk jelas. Israel. Kalau mau pastikan ke saya bahwa Nabi Muhammad selamat, itu saya Untuk melakukan. masuk surga ya. Nah, itu Iya, saya Nabi Muhammad selamat. Betul. Nabi Muhammad selamat. Di mana ayatnya, di mana ini dia menjanjikan atau tidak, harus jelas kayak Yesus. Kita orang Bukan Kristen yang anak sama. Jelas kayak Yesus. Anggaplah Yesus Nabi, tapi jelas dia. Jelas dia, Bang. Bukan, Yesus itu Isa, bukan Nabi Yesus. Nabi Isa. Anggaplah saya percaya Yesus. di Kristen itu anak-anak sekolah minggu. Janjinya sejalan. Ah, Julio. Apa? Julio dan Bang Edward. Kalian tadi kan berkata bahwa Yesus itu juru selamat. Kita ikuti saja yang jelas-jelas. Kenapa Dengar kita mau dulu, ikuti yang woy. nggak jelas? Julio, Bang Edward, dengar dulu. Kalian tadi kan berkata bahwa Yesus itu juru selamat, kan? Lewat proses penyaliban yang Yesus lakukan, Betul. yaitu dia dapat mengampuni dosa-dosa dan menebus dosa-dosa manusia. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya, tapi Bang Hos, karena ini belum ada yang jawab dari tadi. Manusia dan iblis, mana yang lebih besar dosanya? Mau ke surga. Emangnya iblis mau ke Saya bertanya, manusia dan iblis, mana yang lebih besar dosanya? Sudah jelas iblis tidak akan pernah tidak akan pernah masuk surga. Tidak. Sampai kapanpun tidak. Kalau ada laporan dikirim ya, biar kuat dong kita. Silakan. Lanjut. Barakallahu fikum. Yang jadi iblis ini kan ciptaan Tuhan kan? Itu Lucifer yang menyangkal Iblis Tuhan ini itu ciptaan bukan- Tuhan kan? Dia kuasa. Iblis punya Iblis kuasa. ini ciptaan Tuhan kan? Saya bertanya begitu. Iblis ini ciptaan Tuhan kan? Ya, iblis tidak akan masuk surga. Iblis itu di dalam neraka. Yang jadi pertanyaan, Orang masuk neraka. saya tanya dulu kalian, iblis ini ciptaan Tuhan kan?
ciptaan yang menyeleweng itu sudah. Iya, Baik, betul Bang dia Matius. ciptaan yang Assalamualaikum, menyeleweng. Matius. Berarti dia ciptaan Tuhan kan? Ciptaan kan ada yang menyeleweng, itu sudah iblis menyeleweng. Iya. Oke, ya tapi- udah gini aja Bang Edward. Oke. Biar center Bang Setia. Sorry. Bang Matius sama Bang Edward aja. Bang Matius, Assalamualaikum. Halo Bang Matius. Iya, selamat pagi. Jangan bilang assalamualaikum lah. Itu kan dilarang Matius. di Al-Quran. Enggak, Bang Matius itu Islam. Bang Matius itu Islam, Bang Edward. Waalaikumsalam ya. Ya, setahu saya itu dilarang mengucap salam kepada orang kafir. Enggak ya, Bang Matius itu Islam, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Matius ini dapat mute tadi, dapat mute. Oke. Bang Matius, ini ada Bang Edward nih. Dia belum Ya. tobat. Coba dikasih paham dulu. Kan Bang. Masih menyembah manusia ini. Iya betul, masih menyembah manusia. Kapan mau sadar kesia? Kapan mau bisa mau sadar? Menyembah anak manusia. Aduh. Saya mau bertanya Kita ini. itu cuma Saya bertanya. Ada yang berkuasa. Hah? Ya, silakan bertanya. Di mana kalau memang situ Pak Edward bilang Yesus berkuasa, di mana dia kekuasaan? Silakan dia ini diberikan kuasa. Artinya kalau diberikan kuasa itu berarti ada yang di atas dari dia. Di mana dia kekuasaan? Hah? Karena dia manusia, dia menjelma manusia, makanya sebutannya diberikan Begini, kepada kata menjelma itu cuma begini. Menjelma ini seperti apa? Menjelma apa maksudnya ini? Tidak ada Tuhan itu mau menjelma, tidak ada. Di mana dia? Di mana? Tidak begini. Kasih sama saya bukti kata ayat itu bahwa Yesus itu menjelma. Tidak ada. Di mana dia menjelma? Itu kan Mereka saja itu yang kan tambah cuma framing saja, itu framing sendiri. Tidak ada Yesus Bang menjelma Matius sendiri. di mualaf, Bang Edward. Bisa jadi Tuhan. Bang Matius di mualaf. Tadi- Oke, lanjut Bang Matius. Jadi kita ini tidak usah, berarti begini, kalau Pak Edward bicara seperti begitu, berarti Pak Edward keluar dari Bible. Di mana perkataan Yesus mengatakan aku menjelma? Tidak ada. Iya, menurut karangan mereka itu Bang. Begini, jadi Hah? kita kalau beragama itu harus mengikuti yang jelas-jelas, harus mengikuti yang jelas. Oh, tidak bisa, itu tidak jelas. Begini, Pak Edward itu beranggapan tapi tidak sesuai Bible. Tidak sesuai Bible. Tidak sesuai Bible. Ketika dia mati, Apa ketika dia perkataan kata mati, Tuhan, kata Yesus, kata Yesus aku. mengikuti orang yang di dalam, mengikuti orang yang di dalam kuburan. Ngapain ngikuti orang di dalam kuburan? Sedangkan Yesus Ikuti juga saja di yang kuburan. jelas-jelas. Kata kamu, Yesus tidak mati. Yesus tidak mati. Yesus kan mati. Dia- Yesus kan mati juga. Dia mati untuk membuktikan dia bisa hidup. Dia Oh, mati tidak untuk bisa. membuktikan Dia tidak pernah begini. Yesus tidak pernah mengatakan aku akan mati membuktikan bahwa aku tidak ada perkataan Yesus seperti itu. Tidak ada. Tidak ada. Itu tidak betul, itu dusta, itu dusta. Itu Di mana? saja yang jelas-jelas Di mana? punya Itu kuasa, cuma perkataan-perkataan hidup, yang dari tidak bukan terpercaya. yang Saya bertanya sama Anda, Anda ini percaya firman Tuhan tidak? Percaya perkataan Yesus tidak? Yang lain? Hah? sangat percaya. Jadi karena Anda bukan Kalau Kristen, begini, Anda harus saya bilang percaya ke ke kamu, saya. Nanti kalau saya kamu jawab. percaya perkataan Yesus, sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya ini Tuhan. Tidak pernah. Yang mengatakan dia Tuhan kan cuma Paulus, kesaksian dari Matius, dari yang lain-lain. Tidak ada. Baru kenapa Anda tidak percaya? Anda lebih percaya perkataan yang lain daripada Yesus. Tuhan kami bukan Paulus. Paulus itu mau dibilang apa silakan menurut kamu. Tapi kan kami bukan menuhankan Paulus. Kami menuhankan. Terus Yesus yang mengatakan Kristus. Yesus Tuhan siapa? Saya tanya, yang mengatakan Yesus Tuhan siapa?
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bukan cuma Akulah jalan dan kebenaran, bukan berarti dia Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran. tidak ada yang Saya tanya, sampai ke surga. kalau mau dibilang seorang guru juga bisa mengatakan lah akulah jalan dan kebenaran. Seorang guru di sekolah juga dia bisa mengatakan lah akulah jalan. Dengar dulu. Seorang guru juga pendidik itu dia bisa mengatakan akulah jalan kebenaran. Akulah membawa kalian jadi anak didikan. Bisa. Sekarang dia Dia membawa apa? Yesus Dia itu datang mengatakan dari- akulah jalan dan kebenaran itu. Sebagai- Dia membawa perintah dari Tuhan untuk menyampaikan, bukan berarti dia Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran. Katakan akulah jalan, akulah Tuhan, akulah sembahlah akulah Allah, akulah Bapa. Tidak ada. Jangan kalian itu salah framing mengatakan dia mengatakan Kenapa akulah kamu jalan tidak dan mau- kebenaran. kenapa Kalian kamu sudah tidak framing bahwa dia mengakui Allah? Tuhan. Kamu kan- Tidak ada, itu kamu bodoh. kan menyembah Allah, Sangat kenapa kamu kebodohan bilang- terbesar itu. Bodoh Kenapa kamu sekali. bilang tidak perlu ikut Allah? Kamu kan mengikut Allah. Jangan bilang Saya begitulah. mengikut Allah, tapi Kamu kalau mengikut begini, Allah. kita Kenapa buktikan kamu di sini. bilang tadi- Begini. Kita buktikan di sini. Kalau kamu mengatakan Yesus Tuhan, berikan ayat-ayat sama saya kata-kata, ayat dari perkataan Yesus sendiri. Dialah Allah dan dialah Tuhan. Begini, dengar. Kalau akulah jalan dan kebenaran, itu tidak membuktikan bahwa dia itu seorang Tuhan. Karena kata Tapi jalan dan kebenaran itu bukan berarti dia Tuhan. Saya minta di sini kamu buktikan, berikan saya ayat bahwa Yesus itu mengatakan dialah pencipta dan Tuhan, dialah Tuhan. Dialah pencipta alam, dialah Allah, dia Tuhan, dia Bapa. Buktikan, saya minta. Kita Satu juga kata saja, ini- Yesus mengatakan akulah Bapa, akulah pencipta. Mana? Ada ayat yang mengatakan janganlah kamu buang mutiara kepada itu binatang. kata-kata mutia apa itu? Bukan tidak bisa membuktikan Karena itu. kita Itu akan sampaikan pantun kebenaran, neraka itu di situ pantun. tidak akan terima. Saya Jadi minta itu sama ini buang mutiara begini, saja. dengar baik-baik. Untuk apa? Sekarang untuk apa begini, kita saya mau tanya kasih sama tahu kamu, yang di mana maha tidak baik? tahu? Dengar dulu saya bicara, dengar. Tunjukkan sama saya. Mendingan kamu Dengar dulu mendingan saya bicara, dengar. Tunjukkan sama saya di mana maha kuasanya Yesus tanpa melalui Bapa. Sekarang dia itu selalu memberikan, dengar dulu saya bicara. Yesus itu selalu dia memberikan maha kuasa. Semua itu cuma melalui Bapa, berdoa. Dia mengatakan tanpa melalui, Yesus mengatakan tanpa melalui Bapa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang saya tanya, di mana maha kuasanya Yesus tanpa melalui Bapa? Dengar dulu, di mana? Ya, terima Dia kasih. berbuat Terima kasih sesuatu Anda sudah maha kuasa tanpa melalui Bapa. Di mana? Saya tanya, di mana? Iya, saya terima kasih. Saya dulu ucapkan terima Di mana? kasih kamu sudah membaca. Tunjukkan di mana maha kuasanya Tidak Yesus bisa tanpa berbuat melalui apa-apa Bapa, tanpa tanpa- campur tangan Bapa. Bentar. Tidak, dengar dulu. Saya tanya, buktikan. Di mana? Saya bilang sama kamu, Waduh, nabi-nabi mau saja. bicara di Dengar, mana ini? nabi-nabi itu mereka Santai, berbuat jangan- sesuatu jangan itu emosi, melalui jangan emosi, santai, santai. Allah. Tarik nafas dulu, Hah? santai, tarik nafas dulu. Jangan emosi, santai. Ya, makanya saya Untuk tanya apa di mana maha kuasanya Tidak akan- Yesus tanpa kita tidak melalui akan menemui Bapa. kebenaran kalau Buktikan. dalam posisi emosi begini, Bapak tidak akan menemui kebenaran. Santai. Jangan emosi, Saya santai. menemui kebenaran justru itu saya tidak lagi di Kristen. Itu Kristen dusta. Kristen itu bukan agama, tapi cuma tempat Bukan untuk cuma- mencari duit, uang, politik banyak, cari Bukan duit, cuma cari. Anda yang menyampaikan seperti itu. Banyak Ustadz terus? Somad bilang begitu. Banyak Ustadz yang bilang begitu. Jadi bukan cuma Anda sendiri, banyak yang bilang Katanya begitu. kamu. Terus menurut kamu bagaimana? Kamu mempertahankan Yesus ini dengan dasar apa? Cuma dasar itu, dasar yang tadi. Iya, kan? Hah? Apalah jalan dan kebenaran. Sekarang begini, kalau seorang pahlawan dia dengar dulu. Kalau seorang pahlawan mengatakan akulah jalan dan berhenti bicara kebenaran, ini. apakah itu dia bisa dibilang Tuhan? Coba Dengar minum dulu. dulu. Dengar dulu, Jangan- seorang jangan- pahlawan jangan dia terlalu- mengatakan jangan terlalu- akulah jalan dan kebenaran. Apakah dia dibilang Minum Tuhan? dulu, ambil air dulu, minum dulu. Karena dari tadi nggak berhenti bicara. Begini kalau aku debat tidak bisa bicara kamu. Saya tanya sama kamu, Iya, kalau maksudnya seorang berhenti pahlawan bicara, dia kita mengatakan bicara. akulah jalan dan kebenaran, apa itu dia bilang Tuhan? Hah? Apa itu dia bilang Tuhan? Saya tanya, Nah, seorang nanti dia pahlawan bicara, mengatakan akulah jalan dia timbul kebenaran. lagi dengan suaranya. Oh, dengar dulu. Saya juga bisa mengatakan. Sekarang begini.
saya berjalan menyampaikan, dengar dulu, saya berbicara, dengar. Kalau saya sekarang begini, saya berjalan berdakwah-dakwah, berceramah-ceramah, baru saya bilang sama orang, sayalah jalan dan kebenaran. Apakah itu saya Tuhan? Dalam tanda kutip jalan dan kebenaran bukan berarti saya Tuhan. Saya menyampaikan kebenaran. Saya akan menyampaikan kebenaran. Saya akan mengatakan sayalah jalan dan kebenaran. Saya menyampaikan kebenaran. Jangan Bukan kita berarti langsung saya percaya. Tuhan. Pahlawan juga begitu. Bisa mengatakan Saya Bang Matius, Tuhan. Minum dulu biar kita diskusinya saya sudah santai. minum, dulu. sudah. Saya cuma minta sama iya, kamu iya. buktikan maha kuasanya supaya Yesus tidak- tanpa melalui Bapa. Kalau dia maha kuasa, buktikan kekuasaan Yesus tanpa melalui campur tangan Bapa. Itu. Buktikan sama saya. Apakah Jawab, dia saya mau tanya, apakah tertulis di Bible bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Apakah tertulis di Bible bahwa Yesus itu mencabut nyawa? Apakah tertulis di Bible bahwa Yesus menciptakan gunung-gunung? Mana? Buktikan. Mana maha kuasanya Yesus tanpa melalui Bapa? Saya bilang sama kamu, kehebatan Yesus menghidupkan orang mati masih kecil. Masih di bawah itu. Masih di bawah. Dia itu menciptakan itu, menghidupkan orang mati saja. Kalau tanpa bantuan Bapa, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia lemah. Lemah dia. Kalau kehebatan Yesus di bawah, Nabi Musa bisa belah laut. Saya bilang apa kamu? Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar. Kamu Yesus bisa. Sedangkan Yesus disalib minta tolong. Sekarang begini, Nabi Ibrahim saja dibakar, tidak terbakar. Api menjadi dingin. Coba, dapat kelebihan, mukjizat. Coba, Nabi Musa belah laut. Coba lihat. Banyak kehebatan-kehebatan Nabi-Nabi lain. Ini Yesus, kamu bilang Tuhan, disalib di kayu salib, minta tolong, Eli Sabantani, di mana kamu? Saya akan Yesus saja mau menangis. Masa Tuhan menangis? Masa Tuhan menangis? Tuhan itu masa ketakutan di dunia tentara Romawi? Terus perkataan orang Kristen, oh dia itu kemanusiaannya di mana? Saya itu bantah kamu karena kamu terlalu banyak kebohongan, dusta. Kalau kamu tidak berdosa, kalau kamu jujur, saya tidak mau potong-potong bercerita. Bicara itu jujur. Tidak berhenti-berhenti. Lawan bicaranya mau jawab, tidak bisa. Justru itu, kalau mau berbicara itu yang jujur, supaya saya tidak mau bentak. Bicara jujur, jangan dusta. Yang namanya beragama, tidak mungkinlah kamu tidak mau taat ke agama Anda. Pastilah Anda pasti taat ke agama Anda, kan? Saya tanya kamu agama apa? Tapi kalau Saya tanya sama kamu ini agamanya apa? Saya mau dengar dulu bicara, kita berdebat baik-baik. Kamu agamanya apa? Itu baru bagus. Ya, kamu agamanya apa? Saya agamanya pengikut Kristus. Jangan bilang, apa di KTP-mu, apa di KTP pengikut Kristus? Iya, betul sekali. Di KTP tertulis pengikut Kristus. Iya, di KTP. Anda tahu arti Kristen? Ya, saya tahu pengikut Kristus. Nah, itu sudah KTP saya. Oke, saya tanya, berarti di KTP Kristen ya? Betul? Oh, betul sekali. Ternyata Anda pintar. Oke, di KTP Kristen. Saya tanya sama kamu, Kristen adalah agama? Sabar. Kristen adalah agama? Betul? Bukan agama yang menyelamatkan, tapi Oh, Yesus berarti Kristus. saya tanya sama Anda, Kristen agama? Karena yang di KTP itu sesuai identitas agama. Islam. Iya, tapi Itu Islam bukan agama. Kristen saya yang tanya, Kristen agama? Yesus Kristus Berarti yang tunggu dulu menyelamatkan. begini. Berarti kalau ditanya, dengar dulu, kalau ditanya di kantor desa, kamu agamanya apa? Kamu tidak jelas. Saya tanya, Kristen kan? Di KTP kamu tertulis Kristen, berarti Kristen agama. Nah, pengikut Kristus, di mana Yesus membawa agama Kristen? Izin Saya tanya, IP di mana Bang Yesus Os. Kasih waktu 2 membawa menit, Kristen? 2 menit. Di mana? Di mana Yesus itu membawa Kristen, nama Kristen? Di mana? Ada siapa orang masuk itu. Siapa dulu. Aduh, jangan emosi. Siapa dulu yang baru masuk? Jangan. Bang Santa. Halo. Kasih waktu 2 menit, Bang. Iya, sebentar. Siap. Minta aja siap. kamu. Lanjut Bang dulu Santa. Bang Matius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Santa. Halo.
Sorry, nggak ada suara. Oke, lanjut Bang Matius, Bang Edward, lanjut. Saya bertanya Silakan. ini, dari mana Yesus itu membawa ke ajaran Kristen, kata Kristen di Bible di mana? Kata Kristen. Sedangkan arti Kristen, pengikut Kristus itu bukan dari perkataan Yesus, tapi dari perkataan Paulus. Hah? Itu bukan dari perkataan Yesus. Tidak ada kata-kata Yesus mengatakan Kristen, pengikut Kristus, tidak ada. Bahkan Yesus membantah di situ. Kamu bodoh karena Kristus. Jadi perkataan Paulus dibentak. Perkataan Kristen itu dari mulut Paulus sendiri. Di mana kata-kata Yesus dari mulut Yesus sendiri? Kristen itu ajaran agama, dia membawa Kristen di mana? Saya tanya. Di mana? Kata-kata Kristen itu keluar dari mulutnya Yesus di mana? Kata-kata Kristus itu keluar dari mulutnya Yesus di mana ayat? Saya minta tunjukkan. Oke, silakan Bang Edward, tunjukkan. Kata Kristen membawa Kristus itu cuma Paulus. Silakan. Oke, silakan Bang Edward, tunjukkan. Menerangkan Berbicara dasar. dia tidak akan paham dan tidak akan terima. Jangan Jadi putar balik cerita. Saya paham. Saya kalau memang Anda mau menunjukkan begini, kalau Anda mau membuktikan agama Anda benar itu, Anda jangan banyak cerita. Buktikan. Tidak usah putar balik cerita. Buktikan. Tidak usah Anda lari dari kenyataan. Anda mau bilang saya tidak paham, saya tidak mengerti. Betul. Sebenarnya Anda Silakan tidak bisa tunjukkan data, membuktikan. tunjukkan data. Bilang Oke, saja lanjut. kalau Anda tidak bisa menunjukkan data. Bilang saja. Kalau Anda Waalaikumsalam. tidak bisa menunjukkan data. Anda tidak usah menyalahkan saya. Anda punya Silakan, Alkitab. silakan. Di situ punya Alkitab. Oke. Halo, di situ punya Alkitab. Silakan dibaca. Matius, Anda punya Iya, Alkitab. silakan dibaca. Di mana? Di Alkitab di ayat berapa? Tunjukkan. Sudah siap Alkitabnya? Siap. Kamu buka, kamu yang baca, kamu yang buktikan. Jangan suruh buka saya, kamu Oke, buka. sebentar. Saya ambil Alkitab dulu. Dan Anda tunggu ya. Oke teman-teman, tetap layar ya. Tetap layar, share ya. Bang Matius, Alkitabnya Oke. masih ada ya? Apa parfum? Siap. Kenapa kau naik lagi ke atas? Belum puas juga? Puas kenapa? Oke. Kenapa naik ke atas lagi? Mau ngapain lagi? Apa saya mau dengerin aja. Anda itu pantasnya duduk bersama orang kafir. Itu cocoknya Anda. Oh ya. Silakan turun. Iya, silakan turun ya. Silakan turun. Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Kenapa dia bang? Kau nyaman di sana. Oke, silakan. Kau turun, Edwardnya turun. Oke. Oke, Bang Iwan. Mana Bang Edward? Kok Edward turun ya? Oke bang, saya dari tadi jadi saya yang bertahan ini bang. Kabur Bang Edward. Iya, kabur. Sekarang Bang Matius lanjut sama Bang Edward. Assalamualaikum Gus Hasim. Masalah. Ahlan wa sahlan. Bagaimana? Mana buktinya? Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tunggu dari tadi. wabarakatuh. Saya tunggu buktinya mana? Lama sekali ini. Mau buka ini? Berapa? Udah kabur dia, udah kabur. Sekarang sama Itu buktinya. Tidak ada manjret. Itu buktinya. Di mana bukti kabur? Tidak bisa. Tidak bisa. Kabur alasan tadi itu dia punya alasan bilang mau cari. Tidak ada. Itu bukti Kristen dia Kristen mana bukti? Tidak ada. naik lagi. Iya, mangona sama Belum tahu dia Bang Matius malap sejati nih bos. Kenapa saya diturunkan? Aduh. Itu jujur, jangan dusta. Ada dusta di antara kita. Nggak ada. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Jangan begitulah. Kan saya Nggak ada saya kan enggak yang turunkan. Tadi itu saya turunkan si apa tadi. itu.
kadang turunkan. Kenapa bisa diturunkan kalau saya marah-marah? Tidak ada. Saya marah-marah Turun di mungkin. sini. Sekarang buktikan. Tidak usah banyak oceh-oceh. Ocehkan sekarang. Turun lagi kan, turun lagi. Saya jauh, tangan saya jauh loh, kadang turunkan. Alasan itu dia mau turun malu lagi, itu malu. Oh, jangan Seakan-akan begitu, Bang. sembahyang Turun lagi. tahu dia itu terdekat turun. Padahal dia Ngaku diturunkan. Diturunkan dia. tidak ada yang kasih turun sama kamu. Naik ulang, sini naik ulang, sini. Tidak ada yang kasih turun, bukti tidak ada yang kasih turun pada dia. Naik ulang. Dari data sampai bulu Sini, keteknya naik berduri ulang, itu tak jangan kira malu, nemu sini, itu. naik ulang. Dan itu Bang tadi cuma menutupi, bilang, kenapa saya turunkan? Fitnah, tukang fitnah, tidak ada yang kasih turun sama kamu. Tidak ada. Bang Matius, Bang Iwan, Sini, naik ulang. Nasrani juga. Ini di samping saya Kristen. Oke. Lanjut Bang Matius. Yes. Yang di samping saya siapa namanya ini? Iwan Parera. Iwan, Bang Iwan. Bagaimana kita lanjutkan yang tadi? Bisa buktikan? Oke abang, lanjut abang Matius, ganteng. Tapi coba saya ganteng tidak? Jangan tidak ganteng, tulisnya ganteng tapi orang yang tidak Siapa ganteng. kayak sekarang begini, tidak usah mau cerita lain. Kamu buktikan, kita sambung cerita yang tadi. Kamu Yang bisa mana? buktikan. Yang mana itu abang? Tunjukkan sama saya satu ayat bahwa Yesus itu membawa ajaran Kristen dan tunjukkan sama saya kalau Yesus itu ada menyebut kata-kata Kristus dan Kristen di mulutnya. Di mana? Selama dia di dunia. Tunjuk. Kalau Yesus membawa satu kata Kristus atau kata Kristen, tunjukkan sama saya. Di mana? Karena kata Kristen dan Kristus cuma dari mulutnya Paulus. Tunjukkan sama saya kalau ada pernah tidak Yesus mengatakan Kristus, kata-kata Kristus, kata-kata Kristen. Tapi dari perkataan Yesus sendiri. Perkataan Yesus bukan perkataan yang lain-lain. Paham? Mengerti? Silakan. Sudah ngebacanya abangku. Sudah, silakan. Oke, Perkataan oke. Yesus ya, bukan perkataan yang lain-lain. Paham? Kalau abang sudah ngebaca, ya udah saya jelaskan. Awal mulanya Kristen itu bang tidak perkat dari mana. Itu awal mulanya Kristen adalah orang pada saat itu yang pertama kali yang mengumpul atau maksudnya berkumpul atau beribadah orang pertama kali. Itulah orang yang disebut Kristen. Orang pertama kali berkumpul maksudnya 2 atau 3 orang, itulah dibilang Kristen. Itulah awal mulanya Kristen abangku. Terus? Nah, Terus? ya itulah dibilang Kristen. Awal mulanya. Siapa yang menyebut kata Kristen? Siapa? Tuhannya atau siapa yang menyebut kata Kristen? Yang menyebut Kristen adalah pengikutnya bang. Oh, siapa yang menyebut kata Kristen? Dari Ini adalah Kristen. Oh, jangan putar balik, Bang. Abang ini dusta. Abang dusta. Inilah kalian berdusta. Saya tanya. Inilah dusta. Putar balik cerita. Siapa yang menyebut pertama kata Kristen? Tunjukkan. Jangan berdusta. Berdusta bagaimana bang? Ketika Paulus ke Antioquia, ke Damsyik, yang mengatakan kata Kristen kepada murid-muridnya siapa? Siapa yang mengatakan kepada murid-muridnya Kristen pengikut Kristus? Itu siapa? Jangan berdusta, Bang. Abang itu berdusta. Jangan berdusta, Bang. Jujurlah. Begini juga, Bang Iwan harus pakai dasar dong. Coba buka. Kalau saya Boleh berdusta. itu tidak berdusta bang. Kalau saya itu bicara apa adanya. Abang berdusta tadi. Abang bilang kata Kristen dari murid-muridnya. Enggak. Di mana? Enggak, artinya Tidak begini. bisa, Bang. Yang Tunggu dulu. sekarang begini, Paulus itu waktu abang ke itu, Antioquia abang itu mengatakan Kristen abang itu itu tidak paham. mengatakan Saya Kristen bilang. kepada murid-muridnya. Jadi Begini. kata Kristen itu bukan dari murid, dari Paulus. Begini, Bagaimana kamu Pak. dari murid? Kan sudah saya bilang tadi, itu kata Kristen adalah orang pada saat itu berkumpul dan berdoa di situ. Saya bertanya, kata ucapan Kristen itu dari mulutnya siapa pertama? Paham? Saya paham bang.
Jadi bukan dari Paulus, bukan. Kalau menurut Anda dari Paulus, ya itu dari Paulus. Anda ini kenapa mengikuti saya? Jangan mengikuti saya dong. Bibir Anda sendiri. Kenapa mengikuti saya? Saya kalau lompat di jurang Anda ikut. Mana Abang yang bilang tadi, bukan saya. Data, saya minta data. Paham? Data yang saya minta. Kalau saya berdebat dosa pakai data. Oh, tidak bisa. Berarti Anda ini bukan punya agama. Agama itu berdasarkan data. Berarti tidak ada kitab Dia mau sesuai cerita dongeng-dongengnya. Jangan dongeng-dongeng dong, dusta-dusta. Berarti Anda ini cuma framing. Bukan berarti framing, Anda buat sendiri. Tapi kenyataannya begitu. Loh, kenapa Anda mengatakan cuma kepada muridnya? Sekarang Paulus berarti itu kata Paulus mengeluarkan kata Kristen adalah pengikut Kristus, itu dusta. Tidak betul itu. Berarti Korintus itu salah. Kata Korintus itu berarti ayat Korintus itu berarti tidak benar. Lagi menyelam dia bang, lagi menyelam. Sabar. Lagi menyelam. Tidak benar berarti itu. Berdusta sekali ini orang ini. Oh memang. Semua keluar sampai kata-kata mutiara ini. Bang. Oke, ada gangguan. Ya, lanjut Bang. Halo. 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 Ya. Ya, halo. Silakan berbicara. Itu Bang, seperti saya jelaskan tadi Bang Matius. Itu bukan penjelasan. Tidak sesuai data. Anda bernarasi sendiri kata punya kata hati Anda. Semua maunya Anda sendiri. Ya, itu kan kata hati saya. Data. Tunjukkan data. Cangar. Semua malas saya bicara nih. Diam. Yang mulai cangor. Data yang minta data. Hai ibu-ibu semarah-marah nih ibu-ibu. Jangan marah-marah. Jangan begitu ibu. Jangan marah-marah. Bang Iwan, Tidak boleh marah-marah ibu. begini. Sesuai dengan kataannya Bang Matius, dia itu minta dasarnya apa di Alkitab? Saya minta dasar kata dia punya dasar kata sesuai. Jangan modal congor. Ini Abang Karang-karang cerita. bukan masalah karang. Saya Sebelum abang berlanjut di situ, itu Allah itu siapa yang dikatakan kan kita bicara abangku, bukankah abang tadi kalau saya bicara kalian diam? Silakan. Nah, ya kan? Silakan. Yang kita bicarakan ini Tuhannya Maria. Ya, bukan Tuhannya Kristen abangku, ya. Iya, silakan. Okay? Dan silakan Anda bantah nanti dicatat. Yesaya 42:5-21. Saya ulangi ya. Yesaya 45:21. Di sini dikatakan, bukankah aku Tuhan? Itu. Lalu tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripada aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Yesaya 45:21. Nah, kalau ada narasi begini, tidak ada yang Allah yang lain, artinya Yesus bukan Allah. Lalu Yesaya 49:26, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Begitupun juga di KPR 3:13. Coba kita lihat kalau Yesus adalah Allah. KPR 3:13. Tadi mudah-mudahan abang ini bisa mendengarkan, saya baca ulang. Yesaya 49:26, supaya seluruh umat manusia mengetahui aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Catat, mari kita buka di KPR 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita
telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Di sini Yesus dikatakan hamba. Bahkan di dalam Matius 15, 12, Yesus adalah hamba Tuhan. Nah, bagaimana Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Sedangkan Yesus mengajarkan ketika ditanya kepada orang Saduki perkara hukum terutama dan hukum utama dan hukum kedua. Apa jawaban Yesus? Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 20:17. Jangan menyentuh aku. Aku akan pergi kepada Bapakmu, Bapakku, Allahku, dan Allahmu. Ini Udah, Bang, semua terlalu perkataan banyak. Yesus. Bang, terlalu banyak, Apa? susah kita untuk menanggapi. Sebentar. Kenapa? Apa itu, Bang? Ya, dibatasin lah. Abang terlalu banyak untuk bernarasi, nanti susah untuk ditanggapin satu-satu. Saya bernarasi nih, Bang. Perkataan Yesus yang saya bacakan, Bang. Dibagi dua, nanti sambung lagi biar siap. saya tanggapin dulu. Iya, siap. Nanti kamu menyebutkan ayat semua, gimana kita menyelesaikan ayat-ayat. Oke. Anda kan, izin dulu abangku. Anda kan mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ya, tapi abang udah menanggapi Iya, ini saya kasih dalil satu, Bang. Di Lukas 6:12. Di Lukas 6:12, silakan Anda baca dan terangkan kepada saya. Di Lukas 6:12. Iya, banyak temannya. Ya, itu pertanyaannya, Bang. Di Lukas 6:12. Oh, abang ini dimarahi istri ya, Bang? Oh enggak, itu lagi nelpon sama kawannya. Oh, iya. Coba abangku dibaca di Lukas 6:12. Saya pikir diam, bawa aja. Makanya saya bilang tadi satu-satu. Kalau itu poinnya, Bang. Saya di sini membantah narasi abang ketika abangku ini mengatakan Yesus itu adalah Allah. Makanya didengarkan, ini dalil-dalil perkataan Yesus. Membawa ayat tadi, saya katakan, Bang, sebentar stop. Kenapa? Terlalu banyak abang bernarasi dan membawa ayat. Bagaimana saya menanggapinya? Begini abangku. Ya, dalam diskusi karena ayat saya yang kamu katakan belum selesai satu ayat itu, bagaimana bunyinya dan maknanya kau bawa kemana-mana. Baik. Kalau diskusi kamu bawa sebanyak itu, ya udah kamu aja yang ngomong. Bagaimana kita begitu? Maksud saya kamu bawa satu ayat atau dua ayat, baik biar saya tanggapin ayat yang kamu bawa. Silakan, Bang. Saya bawa satu ayat aja, Bang. Enggak perlu banyak-banyak. Apa ayatnya? Yohanes 6:12. Anda kan menuduh Yesus sebagai Allah. Mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dibaca di Lukas 6:12, silakan. Abang yang baca kan abang yang membawa. Saya tuh. Oh, baik. Di Lukas 6:12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalaman ia berdoa kepada Allah. Ya, silakan. Itu kan sudah saya baca. Udah. Yesus berdoa. Ya. Berdoa kepada siapa, Bang? Kepada Allah, kepada Bapaknya. Jadi Yesus Allah atau jangan ditanya satu-satu, Bang. Bernarasi biasa tanggapin. Udah selesai Bang bernarasi? Saya tanggapin boleh? Boleh tanggapin. Harus ditanggapi. Silakan. Oke. Abang mengatakan kenapa saya bilang Yesus itu Tuhan dan Allah itu sendiri. Udah saya membacakan sama abang, udah saya bawa ayat tadi. Di mana ayatnya? Di Yohanes 1 ayat 1 dan 1 di Yohanes 1:14 sudah saya bacakan sama abang. Karena Yesus itu firman Allah. Firman itu kalau kita artikan apa itu? Perkataan Allah itu sendiri. Berarti kalau perkataan Allah itu sendiri, ya dia Allah itu sendiri. Sama dengan abang. Perkataan abang apakah bukan abang? Ya, abang sendiri, orang host sendiri.
Perkataan host berarti host sendiri. Makanya saya bilang Yesus itu Allah karena Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah, perkataan, pikiran Allah. Berarti ya Allah itu sendiri. Apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 10:30? Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Mereka satu. Kenapa kita katakan demikian? Apa yang dikatakan di sini di Wahyu 1 ayat 8, dia berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Yesus Kristus Tuhan Allah. Ya. Jangan ditipu bang, jangan tipu aku bang. Kok jangan ditipu? Kalau ada penipuan tentu saya bantah. Di Wahyu 1 nomor 8 tidak seperti itu bunyinya Pak. Di Wahyu 1 ayat 18, Wahyu 1 ayat 8, Aku Alfa dan Omega, Aku awal dan akhir. Ya, terus udah saya bilang tadi. Ya, siapa Allah itu dan siapa Yesus? Yesus izin. Teruskan bang, jangan tipu aku di situ. Ya, sebentar. Enggak ada saya. Iya Wahyu 1:8. Anda tadi mengatakan Yesus Allah. Enggak ada begitu bang. Di Wahyu 1 nomor 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Sebentar, tanya mama. Jangan ganggu bapak nak. Bapak lagi pusing. Apalagi pusing ngadepin Pak Dalbo. Jangan Pak, karena isi Bible abang itu saya tahu semua. Baru sepenggal ayat saya sudah tahu. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah. Udah saya bilang tadi firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah itu berarti perkataan Tuhan Allah. Ya, udah saya bilang tadi kan? Firman berarti perkataan Allah, itu yang dikatakannya. Aku adalah perkataan Tuhan Allah. Ya, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa selain Allah? Ya, udah saya bilang, Yesus itu firman Allah, perkataan Allah. Udah saya bilang tadi, perkataan host apakah bukan host? Berarti tentu host. Begitu. Sudah. Ya penjelasannya. Silakan. Oke. Baik. Di dalam Wahyu 1 nomor 8 itu jelas. Aku adalah Alfa dan Omega. Akulah awal dan akhir. Awalnya bagaimana? Kedatangan Yesus tentu melalui proses kelahiran. Itu awal. Akhirnya bagaimana? Tentu dimatikan. Itu akhir. Nah kalau Tuhan Allah ini adalah kekal. Kekal dia. Makanya Yesus mengatakan untuk mendapatkan hidup kekal itu yakin Tuhan Kanglah Allah, imani aku Yesus sebagai utusannya. Ini ajaran Yesus. Ketika kamu menuduhkan Yesus sebagai Allah itu sendiri, di dalam Matius 11:25 apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah kalau ada Tuhan langit dan bumi Bapa, Yesus Tuhan di mana dia Tuhan? Ini Yesus loh yang berkata-kata. Begitupun juga di Yohanes 14 nomor 1, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Mau percaya sebagai apa Yesus ini? Tentu pengakuan Yesus percaya sebagai utusan. Siapakah Tuhan? Allah. Lalu apa yang Anda bantah saya? Perkara firman itu, menurut Yesus firman itu ucapan Tuhan. Firman itu diperdengarkan. Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi saya juga firman menurut Yesus. Kamu juga firman. Tidak ada pengakuan Yesus mengaku dirinya adalah firman. Enggak ada. Firman itu ucapan Tuhan disampaikan melalui utusannya. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Matius 5:27.
engkau telah mendengarkan firman. Yohanes 3:34, siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Ini dalil loh. Begitupun juga Yohanes 12:44 sampai 50. Abang ini gimana sih? Yang kita bahas ini, siapakah Tuhannya Maria? Jangan bawa di Yohanes 1 nomor 1. Karena itu bukan ucapan Yesus. Walaupun itu benar, ya, secara tertulis, betul terjemahannya seperti itu, tetapi Anda harus belajar. En harke en hologos, ke helogos, artinya itu pada mulanya ada yang berkata-kata, bukan pada mulanya firman. Cuman kita tidak ke situ karena Anda kalau kita bahas manuskripnya sulit. Walaupun saya ini dikit-dikit ngerti juga kan, namanya Bapak Rohani. Jadi ini yang menjadikan Yesus Tuhan. Apakah Yesus pernah mengakui dirinya firman? Tidak ada. Perkara firman menurut Yesus firman itu adalah ucapan Tuhan, disampaikan melalui utusannya, lalu diperdengarkan melalui utusannya. Karena ucapan Tuhan itu tidak sembarang. Ya, tidak mungkin Bapak langsung yang berkata-kata, nggak mungkin Pak. Tentu melalui perantaraan. Apakah dari malaikat, apakah melalui di belakang tabir, kan begitu. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, tidak pernah mendengarkan suaranya. Oh, mau kemana dia? Mau kemana ini? Itu Pak, tidak ada Yesus mengaku dirinya firman. Jadi Yohanes 1 nomor 1 dibantah sendiri oleh Yesus. Nah, kita buka ya, karena banyak dalil-dalil mustahil kita bisa hafal Bible. Kita buka mana bantahan Yesus tentang Yohanes 1. Di sini Yesus mempunyai kesaksian tentang dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau mengenal Yesus, siapakah Yesus? Ya tentu menurut Yesus sendiri, jangan menurut pendeta, menurut Kristen, kan begitu Bang. Oke. Kita buka Yohanes 5:36. Apa kata Yesus? Yohanes 5:36, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ini semua perkataan Yesus, kesaksian Yesus tentang dirinya. Di mana Yesus pernah mengaku firman, melainkan tuduhan-tuduhan belaka itu, supaya Yesus dijadikan Tuhan, supaya Yesus didudukan sebagai Allah. Padahal Yesus tidak pernah mengaku Allah. Tidak ada Yesus mengaku Allah itu. Saya kembalikan lagi Bang. Di dalam Lukas 6:12. Udah, sebentar Bang, jangan terlalu banyak, nanti simpan itu dulu Lukasnya. Di Lukas 6:12, coba terangkan kepada saya. Apa yang di Lukas itu? Lukas 6:12, coba jelaskan kepada saya. Sebentar ya. Jelaskan kepada saya, kalau Yesus memang Allah. Iya, Lukas berapa? Lukas 6:12. 6:12. Pada waktu itu pergi Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malamannya berdoa kepada Allah. Dah? Silakan jelaskan kepada saya. Ya, sudah, jelaskan kepada saya. Yesus berdoa kepada siapa dan siapakah Allah itu? Silakan. Ya, bentar. Sebelum saya menanggapi semua, karena abang dari muta sudah saya terangkan tadi Yesus itu siapa. Ya, kami percaya kepada Allah yang Esa. Allah yang Esa itu adalah Allah Bapa. Di dalam diri Bapa itu mempunyai firman dan Roh Kudus. Firmannya itu udah saya ulangi, udah saya berapa kali saya bilang, firman itu
perkataan atau pikiran Allah yang telah menjadi manusia. Siapa manusia yang firman yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus itu sendiri.